Tiket khusus Moto3 di usia 17 tahun. Veda Ega Pratama belum genap 18 tahun, tapi dunia balap memberinya pengecualian yang langka. Sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, ia langsung dapat tiket ke Moto3 2026 bersama Honda Team Asia, meski usianya baru 17 tahun. Secara regulasi, pembalap Moto3 wajib berusia minimal 18 tahun. Tapi karena Veda masuk dalam daftar 5 besar Rookies Cup, ia berhak atas fasilitas wildcard untuk naik kelas. Ini bukan cuma tentang umur, ini tentang kepercayaan besar dunia pada bakat dari Indonesia. Namun, ekspektasi besar itu justru membuat tekanan berlipat. Veda menyadari bahwa debutnya bukan sekedar pindah kelas, tapi langsung terjun ke panggung dunia yang brutal. Tiket khusus itu bukan karpet merah, tapi undangan ke zona perang yang sebenarnya. Dan disitulah cerita ini dimulai. Saat semua orang menaruh harapan, Veda justru membeberkan kenyataan bahwa musim perdananya tidak akan mudah. Veda tak ingin pasang target tinggi. Banyak yang menyangka Veda akan langsung tancap gas pas masuk Moto3, tapi justru sebaliknya. Ia dengan tegas menyatakan tak punya target tinggi di musim pertamanya. Alasannya simpel tapi mengena. Ini bukan lagi junior GP, ini level dunia. Dalam wawancara eksklusif, Veda mengaku ingin fokus menikmati proses dan memperbanyak pengalaman dulu. Ia sadar bahwa terlalu ambisius justru bisa jadi bumerang. Target realistis jauh lebih penting daripada target muluk. Alih-alih bicara podium, Veda lebih menekankan soal adaptasi, lap time konsisten, dan memahami karakter motor Moto3 yang lebih kompleks. Kalimat kuncinya, step by step. Sebuah pendekatan yang mengejutkan dari pembalap muda yang biasanya digambarkan agresif dan penuh ambisi. Tapi inilah tanda kematangan. Veda tahu bahwa debut bukan soal hasil instan, melainkan fondasi untuk masa depan. Moto3 2026 dipenuhi pembalap berpengalaman. Salah satu alasan Veda menilai debutnya bakal sangat sulit adalah komposisi lawan-lawannya di Moto3 2026. Menurutnya, banyak pembalap berpengalaman yang masih bertahan musim depan. Mereka bukan hanya cepat, tapi juga sudah paham strategi, tekanan balapan, dan karakter sirkuit dunia. Ini seperti rookie dilempar ke kolam penuh hiu lapar. Bahkan, sejumlah rookie Moto3 2025 yang pernah satu lintasan dengan Veda di Rookies Cup juga tetap lanjut, dan mereka tampil impresif. Artinya, Veda akan menghadapi para mantan rival yang sudah lebih dulu beradaptasi. Ini bukan balapan antar remaja berbakat lagi. Ini tentang siapa yang paling cepat belajar bertahan hidup. Dan Veda tahu betul bahwa pengalaman para rival akan jadi tantangan utama yang harus dia hadapi sejak race pertama. Tidak ada ruang untuk salah langkah. Motor Moto3 versi update lebih sulit dikuasai. Banyak orang mengira Veda sudah familiar dengan motor Moto3 karena pernah pakai spek serupa di Junior GP. Tapi kenyataannya beda. Dalam pernyataannya, Veda menekankan bahwa meskipun bentuknya mirip, motor Moto3 di kejuaraan dunia adalah versi yang lebih baru dan lebih update. Ini berarti, sistem elektronik, karakter power, bahkan ergonomi motor bisa jauh lebih kompleks. Bagi pembalap, itu seperti menggunakan versi upgrade dari senjata yang sama, tapi dengan sensitivitas lebih tinggi. Salah input bisa berakibat fatal. Selain itu, setiap tim punya cara berbeda dalam menyetel mesin, mapping, dan suspensi. Jadi, meski Veda pernah pakai motor sejenis, tantangannya sekarang lebih teknis. Ia harus memahami ulang semua karakteristik motor dari nol. Dan ini akan menguji kemampuannya membaca feedback motor, serta membangun komunikasi yang solid dengan tim teknis Honda. Adaptasi dengan Honda Team Asia, tantangan mental. Veda bukan cuma harus menaklukkan motor baru, ia juga harus beradaptasi dengan lingkungan tim baru, Honda Team Asia. Beda dengan tim-tim sebelumnya yang berbasis Eropa, Honda Team Asia punya struktur kerja dan budaya yang sangat berbeda. Komunikasi teknis, bahasa tim, hingga ekspektasi internal akan jadi hal baru bagi Veda. Belum lagi gaya kerja tim Asia yang lebih disiplin, detail, dan terkadang penuh tekanan dari pabrikan. Dalam hal ini, bukan cuma skill balap yang diuji, tapi juga ketahanan mental dan fleksibilitas. Veda menyebut bahwa adaptasi ini adalah salah satu PR terbesar. Ia harus cepat akrab dengan mekanik, memahami sistem kerja tim, dan tetap tampil prima meski berada dalam tekanan performa yang tinggi. Karena di Moto3, chemistry antara rider dan tim bisa jadi pembeda antara zona poin dan zona crash. Setelan motor, bukan sekedar ngebut, tapi nyambung. Veda tahu, motor cepat saja nggak cukup.
Yang ia butuhkan di Moto3 2026 adalah motor yang nyambung, secara feeling, karakter, dan respon. Dalam pengakuannya, salah satu fokus utama musim ini adalah mencari setelan terbaik yang cocok dengan gaya balapnya. Ini bukan hanya soal suspensi atau mapping power. Ini tentang bagaimana motor bisa diajak kompromi di tikungan cepat, bisa nurut saat late braking, dan tetap stabil di lintasan lurus. Veda bilang, dia butuh waktu untuk menjinakkan karakter motor Moto3 versi dunia. Karena di level ini, tiap klik suspensi dan derajat angle kemudi bisa jadi pembeda antara crash atau podium. Bersama Honda Tim Asia, proses pencarian setup ini akan sangat menentukan ritme dan kepercayaan dirinya sejak tes pramusim. Kalau dapat feelingnya, Veda bisa langsung nyetel. Tapi kalau tidak, bisa jadi awal musim yang brutal. Dan inilah titik krusial yang sering tidak dilihat publik. Motor kencang tidak akan menang jika tidak bisa dikendalikan sesuai karakter rider. Durasi balapan Moto3, uji ketahanan fisik dan fokus. Satu hal yang tidak banyak disadari publik. Durasi balapan Moto3 jauh lebih panjang dibanding Junior GP. Buat Veda, ini bukan cuma soal endurance fisik, tapi juga soal ketahanan konsentrasi. Setiap lap tambahan berarti tekanan lebih besar, suhu ban meningkat, dan risiko kehilangan fokus makin tinggi. Bayangkan, kamu harus tetap jaga ritme lap demi lap, sambil tetap waspada terhadap slipstream lawan, strategi ban, dan kemungkinan perubahan cuaca. Di Moto3, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh balapan. Veda bilang, ini adalah faktor yang benar-benar baru baginya. Di Junior GP, dia sudah terbiasa fight dalam 14-16 lap. Tapi di Moto3, bisa sampai 21-23 lap dengan kecepatan yang konstan tinggi. Artinya, dari segi stamina dan kontrol emosi, ini seperti maraton dalam kecepatan sprint. Dan itu yang bikin Moto3 brutal. Bukan cuma adu cepat, tapi adu siapa yang paling sabar dan paling kuat menahan tekanan. Filosofi step by step, strategi yang tidak bisa diremehkan. Ketika ditanya soal target, Veda tidak bicara soal podium. Tidak juga bicara soal gelar rookie terbaik. Yang ia katakan justru step by step. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi di dunia MotoGP, filosofi ini adalah pendekatan yang sangat bijak. Karena pembalap muda sering terjebak dalam euforia awal dan terlalu cepat ingin membuktikan diri. Tapi Veda memilih cara berbeda. Ia ingin menata pondasi, bangun ritme, bangun kepercayaan tim. Dan itu dimulai dari hasil kecil. Finish di zona poin, kuasai semua trek baru, dan makin paham karakter ban. Kalau bisa konsisten menyelesaikan balapan tanpa crash, itu sudah jadi kemenangan awal. Step by step berarti Veda siap bermain panjang. Ia tidak mau meledak sesaat lalu tenggelam. Ia ingin bertahan dan berkembang. Dan inilah yang membuat pendekatannya berbahaya bagi lawan. Karena pembalap yang sabar, biasanya justru jadi paling mematikan di paruh kedua musim. Kunci Veda, nikmati dulu, jangan overthinking. Veda menyebut satu hal penting yang bakal jadi filosofi bertarungnya di musim debut. Enjoy. Bukan berarti santai. Tapi dalam arti menjaga mental tetap rileks agar performa bisa maksimal. Ia tak ingin balapan dengan beban berlebihan, karena tahu Moto3 bisa menjadi medan penuh tekanan. Terutama buat rider Asia yang seringkali langsung dibandingkan dengan rider Eropa. Dengan memilih pendekatan enjoy dulu, Veda ingin menstabilkan pikirannya, bukan terpancing hasil instan. Bukan pula terjebak komentar netizen atau ekspektasi publik. Ia tahu, tekanan terbesar datang dari dalam kepala sendiri. Kalau terlalu tegang, motor bisa susah dikontrol. Tapi kalau bisa rileks dan menyatu dengan motor, lap time justru bisa makin cepat. Pendekatan ini yang membuat debut Veda mungkin tak terlihat sensasional di awal, tapi bisa jadi lebih solid dan konsisten. Dan di dunia Moto3, konsistensi adalah kunci utama untuk bertahan. Harapan terbesar Veda, bisa tarung, bukan cuma ikut start. Akhirnya, Veda menutup pernyataannya dengan satu kalimat yang sangat kuat. Semoga bisa tarung. Di balik nada santai itu, tersembunyi hasrat dan tekad besar. Ia tidak mau hanya jadi pelengkap grid. Tidak juga ingin sekedar belajar tanpa melawan. Target Veda adalah tampil kompetitif. Bertarung wheel to wheel. Masuk rombongan depan. Dan kalau bisa, berburu poin. Tapi untuk itu, Veda sadar bahwa jalan menuju kompetitif bukan jalan yang mulus. Ia harus memahami motor, membaca trek, menjinakkan tekanan,
dan membangun chemistry dengan tim. Dan semua itu butuh waktu. Tapi kalimat "semoga bisa tarung" itu jadi sinyal bahwa meskipun low profile, mental petarungnya tetap menyala. Dan di Moto3 2026, bukan tidak mungkin, di tengah persaingan sengit para raksasa junior, akan ada satu bendera merah putih yang menyelinap ke rombongan depan. Namanya Veda Ega Pratama.